Kita ke informasi pertama pemirsa, suara letusan senjata api terdengar di Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Ya pemirsa, 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopasga TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok JK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. 2 orang korban berhasil dievakuasi dari timbunan longsor tebing di Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang kakak beradik korban longsor tambang galian C di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya ditemukan di lokasi yang berdekatan dan dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam proses evakuasi, petugas mengerahkan alat berat untuk mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun kedua korban. Ini 2 korban sudah kita temukan ya, walaupun 1 korban ini dalam posisi tidak utuh, sedangkan 1 korban lagi relatif utuh. Ya, jadi ini sudah kita diskusikan juga ya dengan tim SAR, Basarnas, BPBD, kemudian Forkopimda, termasuk juga keluarga korban. Jadi untuk pencarian kita hentikan. Proses pencarian pun kini telah dihentikan. Warga pun dihimbau untuk menjauhi lokasi karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Isak tangis dan pelukan erat menyambut kepulangan jemaah haji di Depok, Jawa Barat. Para keluarga merasa lega pemirsa usai adanya ancaman bom kepada pesawat yang ditumpangi para jemaah. Isak tangis mengiringi pelukan erat keluarga dan jemaah yang baru saja tiba di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Dengan penuh kelegaan, para keluarga menyambut jemaah yang baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi di dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Meskipun dipastikan hoax, peristiwa itu tentu membuat trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mau nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu kan tahu kan di situ. Padahal nggak ada, Neng. Terus terang. Nggak ada bom. Tadi aja apa dipulangin naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Pesawat yang ditumpangi para jemaah tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Mungkin bisa disaksikan dalam keadaan bahagia dan juga jamaahnya pada sehat-sehat semuanya. Itu berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jamaah haji itu jumlahnya genap 442 jamaah untuk petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang.
Pesawat Saudi Airlines SV5276 mengangkut 442 jemaah haji kepulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kini ratusan jemaah telah kembali ke pelukan keluarga dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Gregorius Ronalta Nur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronalta Nur mengaku menerima. Singapura. Undang-Undang Nomor 31 dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah 7.000. Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar divonis 16 tahun penjara dan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap hakim terkait perkara kasasi Ronalta Nur. Sedangkan Lisa Rahmat, pengacara Ronalta Nur, divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zaraf Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zaraf terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zaraf dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronalta Nur, Lisa Rahmat, divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zaraf Richard ini berawal dari kasus Ronalta Nur yang membunuh Dini Sera. Zaraf menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronalta Nur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan terhadap rumah tangga kembali terjadi di Surabaya hingga viral di media sosial. Kekerasan rumah tangga ini, pemirsa, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan pelaku diamankan polisi.
Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini. Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah, dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar, dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah terjadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu. Saya benar-benar nggak tahu sampai detik ini itu, saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari? Kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak peduli saya. Kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku mas ngomong kalau yang kemarin mas. Ya. Soalnya masalah bener-bener sepele banget mas. Sepele banget. Ya, pokoknya masalah ini ya, masalah rumah tangga dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso Waru, Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh antara warga dengan kepolisian. Satu orang anggota polisi terluka akibat ditarik hingga terjatuh ke jalan oleh salah satu massa. Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon yang menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat kejadian itu, satu anggota dari Polresta Sidoarjo mengalami luka di bagian pelipis karena terjatuh dari motor setelah ditarik massa aksi. Kuasa hukum termohon menyebut aksi penghalangan ini dilakukan karena pihak termohon tidak terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada pagi hari. Kami hari ini pun, ya prinsipal kami, Royan dan keluarganya tidak menerima surat pemberitahuan per jam 9 pagi tadi itu juga belum. Hingga surat itu secara fisik itu sekitar jam berapa tadi, jam 10-an baru diterima di tangan. Dan ternyata surat itu tertanggal 12 Juni. Dan juga hasil investigasi tim kami, tim hukum, bahwa surat itu baru dilayangkan, diterima oleh pihak kepala desa itu kemarin tanggal 17 jam 2, sekitar jam 2 baru diterima. Nah, ini dari segi kepatutan itu sudah menyalahi cacat formil tata aturan untuk bersurat. Setelah melalui pintu samping lahan, akhirnya jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo dinampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan itu dan aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria paruh baya di Sidoarjo, Jawa Timur di usia senjanya bertahan hidup sendirian pemirsa dan penuh keterbatasan di rumah yang memprihatinkan. Kisah pilunya menggugah sejumlah pihak untuk mengulurkan tangan, memberi bantuan dan harapan baru. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Inilah kondisi rumah Hussein, warga desa Klurak Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah 40 tahun, pria parubaya ini hidup seorang diri di rumah yang memprihatinkan.
Dinding retak, atap bocor saat hujan, hingga bau tak sedap menyelimuti rumahnya. Hussein hidup dalam kesepian sejak istrinya meninggal dunia pada tahun 2010 silam. Dengan penghasilan Rp350.000 per minggu, sebagai buruh pabrik pencetak alat roti, Hussein harus memilih makan atau memperbaiki tempat tinggalnya. Gajian nih? Iya. Di kosannya 350 satu bulan. Seminggu rumah sendiri. Kisah Hussein menggerakkan sejumlah pihak untuk membantu. Polresta Sidoarjo bersama Pemkab menyiapkan program renovasi rumah bagi warga miskin. Program untuk rumah layak tidak huni, dan kami sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati yang sangat luar biasa dalam kegiatan Hari Bayangkara ini, ke-79 ini, yang tentunya memperhatikan para masyarakat yang memang belum memiliki rumah. Sebanyak 10 unit rumah tak layak huni akan diperbaiki secara bertahap. Untuk menentukan warga yang layak mendapatkan bantuan, tim survei telah diterjunkan ke lapangan. Upaya ini diharapkan memulihkan kehidupan warga miskin yang selama ini terpinggirkan. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut pemirsa ada 7 tersangka dalam kasus mafia tanah terhadap Mbah Tupon. Pihaknya juga menyebut sudah ada 1 orang yang ditahan dalam kasus ini. Kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon, lansia buta huruf warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memasuki babak baru. Tim kuasa hukum Mbah Tupon menyebut sudah ada 7 orang tersangka dalam kasus mafia tanah dan 1 orang telah ditahan di Polda DIY bernama Bibit Sukamto. Sementara itu, di tengah proses pidana, Mbah Tupon terseret dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul. Tim kuasa hukum Mbah Tupon juga akan berkoordinasi terkait strategi yang dihadapinya. Untuk sidang mafia tanah Mbah Tupon sendiri rencana akan digelar pada 1 Juli 2025 mendatang. Perkembangan kasusnya sebetulnya di tanggal 11 Juni kemarin kami menerima SP2HP, jadi surat perkembangan hasil penyidikan gitu ya, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polda DIY. Jadi berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025, Polda sudah menetapkan ada 7 tersangka. Kalau untuk persangkaan pasalnya sesuai dengan laporan ya, kami kan melaporkan ada penipuan, pasalnya penipuan, penggelapan. Sebelumnya, Mbah Tupon menjadi korban mafia tanah setelah dirinya terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Dirinya yang berniat memecah bidang tanah miliknya tiba-tiba mendapat kabar bahwa tanah tersebut telah berubah nama dan akan dilelang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Lana Loksumawe diamankan warga lantaran tertangkap tangan akan menyelundupkan 4 buah motor gede di salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Seorang oknum anggota TNI AL berinisial S berhasil diamankan oleh warga saat akan menyelundupkan 4 buah motor gede atau moge di salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Desa Menasa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 4 buah moge yang dibawa tersangka dan seorang rekannya ini merupakan selundupan dari Thailand. Selain mengamankan kedua tersangka dan 4 moge, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit motor Supra, 6 ekor Patagonian Mara, 6 ekor Musang Ferret, serta 1 ekor burung makau. Dari keterangan kedua pelaku, rencananya sejumlah barang selundupan ini akan dijual ke beberapa orang pemesan yang ada di Aceh, serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal asal Thailand ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kedua pelaku melalui perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Barang ini diduga impor ilegal yang didatangkan dari Thailand, yang dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen, yang terdiri dari
5 unit moge atau motor gede, kemudian ada mesin, ada satwa yang dilindungi, ada kambing, ada burung, dan juga sepeda motor Supra sebagai alat angkut pelaku yang kita amankan. Pelaku oknum TNI AL berinisial S sendiri telah diamankan oleh POM Angkatan Laut untuk dimintai keterangan. Sementara seorang tersangka lainnya tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Tambang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Sekitar 4.000 warga dari 8 desa yang terdampak sudah mengungsi ke tempat yang aman. Selain itu, warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Pemirsa, sejumlah rumah di Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan terbakar api dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga dari lilin yang digunakan saat terjadinya pemadaman listrik. Kobaran api membesar dan merambat ke rumah warga di Jalan J, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Warga bersama petugas Gulkarmat melakukan upaya pemadaman api. Diduga api berasal dari lilin yang tengah digunakan untuk salah satu rumah warga saat terjadinya pemadaman listrik di kawasan ini. Api merambat ke bahan bangunan lain yang mudah terbakar. Dampak akibat kebakaran ini, pemirsa, sejumlah warga mengungsi di musola untuk sementara waktu. Lampu mati, ya belum kejadian, setengah 2 itu lampu api udah gede, nggak bisa ditanggulangi. Pemirsa, akibat korsleting sebuah kabel tiang listrik yang berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran membuat para petugas SPBU, Shell, dan masyarakat panik hingga aktivitas penjualan BBM ditutup. Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan APAR setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kabur secepat kilat hingga meronta-ronta dilakukan seorang pengamen badut agar bebas dari razia PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah. Petugas Satpol PP harus berlari kencang agar bisa mengamankan seorang pengamen badut yang kabur saat razia PMKS di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski gagal kabur, namun pengamen badut ini tetap berusaha kabur dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Petugas harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Sejumlah gelandangan dan pengemis di sekitar terminal Pasar Senen Jaya dan gelanggang olahraga Senen turut terjaring petugas. Masyarakat mengaku resah akan keberadaan mereka karena kerap meminta uang dengan memaksa. Warga masyarakat melapor banyaknya PMKS yang bergelandangan di sepanjang stasiun
stasiun Senen maupun terminal Senen. Maka itu kami langsung menindaklanjuti. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 3 pengamen dan pengemis. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan. Dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian, ya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama. Usai menjadi sorotan publik, pemirsa, terkait sejumlah anak-anak sekolah PAUD dan TK tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School. Berdasarkan assignment terhadap sejumlah orang tua siswa, pihak KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah terdapat pelanggaran terhadap anak didiknya. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya, dan akhirnya memang kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan? Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi dikasihkan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya.
Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 44 orang ditetapkan tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kita amankan cash tadi itu, ya. 399 juta cash ya. Yang di ATM masih kita lidik. Ya. Udah berapa Pak kemarin? Untuk operasionalnya sedang lidiki, ya kita sedang lidik, ya apakah ini sudah lama, ya ataukah mungkin masih baru, ya. Dan ini menjadi catatan buat kita sebagai sasaran untuk penyelidikannya, ya dan juga penyidikannya. Silakan bagi yang lain. Memang ini kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang di kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas tersebut menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana, mengatakan pasca insiden tersebut, 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan, gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya, untuk apa? Ya, kalau VIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Tidak ada. Jawa Timur, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berziarah Pemirsa, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Beator Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Beator menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014.
Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Biator bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Ini Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Oh, berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia, versinya UGM kan, yang masih dilawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu masih ditolak, kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Sementara itu pemirsa, pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pakar telematika Roy Suryo mengkritik pernyataan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Presiden ke-7 ditunjukkan akan membuat chaos atau kegaduhan. Menurut Roy, pengacara Jokowi seperti aksi Sri Mulat yang melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis. Karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis.
Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri guna pemeriksaan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam pemeriksaan ini, pemirsa, Angga Nugraha sebagai pelapor dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik selama pemeriksaan. Angga menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi terkait laporannya terhadap Budi Aris Setiadi. Sementara itu, pemirsa, dia juga mengaku siap jika kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradharma Hareva juga meminta penyidik Dirtipidum Barreskrim Polri terus melanjutkan laporan pihaknya. Dirinya pun juga meminta polisi menetapkan Budi Aris menjadi tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDIP terkait kasus judi online di Kominfo. Pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada pemanggilan saksi yang lain, ya, karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menegur dan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tingkat rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Darmadi meminta Budi Aris tidak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada 2022. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group.
Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasar izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya majelis hakim memutuskan on-slide atau lepas dari terdakwa. Dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan, total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.381.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain, itu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat. Pemirsa, dari kasus mega korupsi minyak sawit mentah terungkap bahwa isu-isu miring terhadap pemerintah ternyata didalagi oleh Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor chip CPO timah, dan pemirsa Marcella akhirnya meminta maaf atas perbuatan tersebut. Pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, Marcella Santoso, tersangka perintangan penyidikan korupsi, telah mengakui secara gamblang bahwa dialah yang menjadi dalang di balik gerakan Indonesia Gelap dan konten yang menyerang revisi UU TNI di media sosial. Marcella mengaku memproduksi konten yang menyudutkan Jaksa Agung dan pemerintah untuk mengalihkan isu. Konten-konten yang dibuatnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditanganinya. Pengakuan tersebut diungkapkan Marcella saat merilis penyitaan barang bukti kasus korupsi CPO. Soal narasi negatif kepada Kejagung, tapi tadi Marcella sempat menyebutkan soal ada RUU TNI. Dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21 kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Pemirsa, sebuah hotel sudah selayaknya memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang bermalam. Namun bagaimana jika kenyamanan dan fasilitas pengunjung juga mendapatkan peluang untuk membawa pulang mobil idamannya? Waduh, menggiurkan sekali. Ya pemirsa, program menarik ini hadir seperti yang dilakukan manajemen hotel pada liputan yang berikut ini. Perusahaan manajemen hotel ternama di Indonesia, Waringin Hospitality Hotel Group, meluncurkan undian menarik dan spektakuler bertajuk Stay and Win. Program undian ini merupakan bentuk apresiasi bagi pelanggan setianya dengan memberikan peluang untuk membawa pulang mobil SUV impian seharga ratusan juta rupiah. Untuk dapat mengikuti undian Stay and Win, para tamu hanya perlu melakukan transaksi menginap ataupun menikmati ragam menu di seluruh jaringan hotel yang berada di bawah Waringin Hospitality Hotel Group yang tersebar di Indonesia, seperti Hotel Luminor, Hotel 88, Every Hotel, Luminor Signature, dan Managed by WH.
berharap dengan adanya program ini, market-market yang sebenarnya masih bisa kita garap, family, atau contohnya keluarga, atau juga para pekerja yang ingin melakukan traveling keluar kota, itu tetap memilih hotel di bawah jaringan Waringin Hospitality. Kenapa? Karena kalau dia nginep di tempat kita, di hotel kita, kesempatan mereka menang untuk mendapatkan mobil baru Tigo Cross dari Chery itu sangat besar peluangnya. Program ini digelar sejak 11 Juni 2026 hingga 28 Februari 2026 mendatang. Waringin Hospitality Hotel Group mengajak seluruh masyarakat dapat mengikuti undian spektakuler ini dan bisa melihat informasi detail di akun sosial media Waringin Hospitality. Dari Jakarta, Steven Patinaba, Tri Julianti, Ala News melaporkan. Perang Iran dan Israel semakin membara. Kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis. Informasi mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi. Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Hujan lebat menyebabkan banjir bandang yang menerjang Chongqing, Tiongkok Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meninggalkan KTT G7 di Kananaskis, Kanada setelah ketegangan meningkat antara Israel dan Iran. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Hujan lebat menyebabkan banjir bandang yang menerjang Chongqing, Tiongkok Selatan sejak Selasa. Sebuah operasi penyelamatan dilakukan guna menghadapi banjir bandang besar yang terjadi sejak 1 abad silam. Operasi penyelamatan dimulai di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan pada hari Rabu, usai hujan deras memicu banjir besar di beberapa kota di wilayah tersebut sejak akhir pekan. Rekaman video terlihat di kota Chongqing, Kabupaten Huachi, yang memperlihatkan genangan air yang sangat parah merendam seluruh kota. Banyak jalan-jalan dan infrastruktur lainnya terendam air. Petugas penyelamat dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu penduduk yang terisolasi oleh banjir. Chongqing mengalami hujan lebat dan banjir dari sejak Selasa akibat topan Wutip hingga menyebabkan permukaan sungai naik dan mengakibatkan banjir yang parah. Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia, Alexander Prusov, dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut hangat Wakil Perdana Menteri Manturov, tawa dan sapaan hangat. Setelahnya Presiden Prabowo lanjut menyalami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan 2 kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. It's bad days because you know if you have confidence vote in the parliament. Ya, sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Dalam kesempatan tersebut, pemirsa, Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala mendatangi hotel tempat Prabowo singgah.
Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara kedua menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Thank you. Confidence voting in Parliament and I have to be there, so. Ya, sementara itu pemirsa, pemimpin Republik Korea Utara Kim Jong-un menyambut Kepala Keamanan Rusia Sergei Shoigu bersama dengan delegasi Dewan Keamanan Federasi Rusia di Pyongyang pada Selasa waktu setempat. Keduanya bertemu untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi jelang perayaan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Republik Demokratik Rakyat Korea dan Federasi Rusia. Menurut laporan media, Shoigu tiba di Pyongyang atas instruksi khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang merupakan bagian dari kunjungan ketiga ke Republik Korea Utara dalam 3 bulan terakhir. Perwakilan Rusia dan Presiden Korea Utara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara yang mengatur bantuan timbal balik jika terjadi serangan pihak ketiga. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meninggalkan KTT G7 di Kananaskis, Kanada, Senin siang waktu setempat. Presiden Donald Trump mempersingkat kunjungannya untuk kembali ke Gedung Putih setelah ketegangan meningkat antara Israel dan Iran. Presiden Donald Trump meninggalkan Kanada dengan menggunakan helikopter Marine One yang lepas landas dan meninggalkan KTT G7 yang tengah berlangsung di Kananaskis, Kanada. Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Donald Trump meninggalkan KTT lebih awal dikarenakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Hal ini terjadi saat banyak laporan media menduga bahwa Trump mungkin akan melancarkan serangan terhadap Iran. Ya, perang antara Iran dan Israel semakin membara, pemirsa. Kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis. Israel mengandalkan sistem pertahanan udara Iron Dome, sementara Iran mengandalkan serangan rudal jarak jauh dan drone. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Sirine peringatan berbunyi saat pertahanan udara Israel berusaha mencegah serangan Iran. Bentrokan kini semakin intensif antara Iran dan juga Israel.
Pemandangan langit malam menjadi terang akibat ledakan rudal-rudal yang dihalau oleh senjata pengaman Israel. IDF mengatakan bahwa sirene dibunyikan di beberapa wilayah di Israel Rabu pagi sebagai seruan bagi warga Israel agar waspada dan berlindung di tempat yang disediakan pemerintah. Selain itu, Israel juga telah melakukan serangkaian serangan balik ke ibu kota Iran di Teheran. Israel berusaha menarget tempat yang dianggap paling vital di Iran seperti fasilitas nuklir Iran. Akibat serangan Israel pada Jumat lalu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dan Panglima Tertinggi Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami tewas. Sementara itu pemirsa, serangan balasan Iran ke Israel terus berlanjut. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah di Tel Aviv. Serangkaian serangan Iran ke Israel masih terus berjalan. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Kepulan asap terjadi di sebuah gedung yang rusak akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat bergerak cepat menuju lokasi saat serangan Iran masih terjadi. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban sipil, termasuk 63 orang terluka di Tel Aviv. Selain gedung-gedung di Tel Aviv, fasilitas umum serta transportasi umum pun mengalami kerusakan parah. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan 30 rudal ke Israel. Namun sebagian besar berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Meski demikian, kantor berita milik Iran Tasnim menyebut saat serangan di Herzliya, Iran telah berhasil menghantam markas besar Badan Intelijen Mossad milik Israel. Tidak hanya menyerang fasilitas penting di ibu kota Tel Aviv, Iran juga menyerang markas besar mata-mata Israel, Mossad. Badan intelijen Israel tersebut disebut sebagai otak pembunuhan sejumlah pemimpin Iran dalam beberapa tahun terakhir. Rudal hipersonik Iran mampu membobol sistem pertahanan udara Israel. Mengutip dari Tasnim News Agency, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan keberhasilan unit-unit pasukan dirgantaranya melewati sistem perlindungan udara Israel yang paling canggih. Tehran Times melaporkan Iran menargetkan sejumlah wilayah termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Taleh menyatakan serangan terbaru Iran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel. Namun sebaliknya Israel mengecilkan dampak serangan Iran. Israel mengklaim serangan Iran hanya merusak fasilitas pendukung di sekitar gedung Mossad. Serangan rudal balistik Iran dengan nama Operasi Janji Sejati 3 ini dilancarkan secara bergelombang sebagai jawaban atas serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu dengan membombardir pusat-pusat militer dan fasilitas strategis milik Iran. Militer Israel terus melancarkan serangan ke Iran, pemirsa. Terbaru, Israel merilis rekaman jet tempur saat lepas landas dan dikabarkan akan menyerang lokasi produksi senjata Iran. Rekaman yang diambil di lapangan terbang militer Israel yang dirahasiakan lokasinya menunjukkan jet tempur sedang dipersiapkan sebelum lepas landas dari hanggar Rabu pagi waktu setempat. Lebih dari 50 jet tempur Israel diterbangkan dengan target kawasan militer di wilayah Teheran, ibu kota Iran. Sementara itu, pemirsa, sistem pertahanan udara Iran di Teheran terus menahan rudal yang diluncurkan oleh Israel. Militer Iran mengatakan angkatan udara dan sistem pertahanannya akan terus mencegat setiap rudal dan pesawat tak berawak yang memasuki wilayah udara Iran. Di lokasi berbeda, tepatnya di wilayah Isfahan, Iran juga menembak jatuh pesawat tak berawak yang dikirim Israel. PT
PT Pertamina Persero pemirsa sudah meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi antara Iran dan Israel. Meski demikian pemirsa, Pertamina telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini terganggu. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman, tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Di tengah perang Israel-Iran yang masih berkecamuk, Israel kembali meluncurkan serangkaian udara ke wilayah Gaza, Palestina. Serangan diklaim Israel menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Serangan udara di malam hari dilancarkan secara bertubi-tubi oleh militer Israel ke wilayah Gaza Selatan. Rudal Israel diklaim menembus wilayah yang dijadikan tempat infrastruktur dan persembunyian Hamas. Belum diketahui jumlah kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Sebelumnya pemirsa, belasan warga tewas akibat serangan darat Israel di sekitar kawasan Khan Yunis. Sebuah pesawat Israel mendarat di Bandara Ben Gurion Rabu pagi untuk pertama kalinya sejak penutupan wilayah udara negara menyusul meletusnya konflik dengan Iran. Media Israel melaporkan bahwa sebuah penerbangan penyelamatan El Al dari Larnaca, Siprus berisi warga Israel di dalamnya mendarat di Bandara Ben Gurion. Puluhan ribu warga negara Israel diyakini terjebak di luar negeri bersama dengan maskapai penerbangan Israel lainnya hingga harus mengoperasikan penerbangan repatriasi. Yang mana ini untuk membawa mereka kembali ke Israel. Kondisi terkini Gunung Lewotobi laki-laki akan segera hadir pemirsa setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Sekitar 4.000 warga dari 8 desa yang terdampak mengungsi ke tempat yang aman. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi.
Sejumlah ibu menyusui bersama bayi mereka dari Keringa, sebuah wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di kota Maumere. Evakuasi ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotopi laki-laki. Langkah evakuasi ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi kesehatan pernapasan, terutama bagi sang bayi yang sangat rentan terhadap dampak abu vulkanik. Ya, sementara itu pemirsa, BPBD Sika dan PMI Maumere membagi masker kepada warga Sika yang terdampak erupsi Gunung Lewotopi laki-laki. Petugas membagikan masker serta memberikan himbauan kepada warga agar gunakan masker saat berada di luar rumah. Hingga saat ini 5 desa yang berada di Kabupaten Sika terkena dampak abu vulkanik Gunung Lewotopi laki-laki. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Joni Nura di Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Joni, seperti apa saat ini kondisi pasca erupsi Gunung Lewotopi laki-laki? Apakah warga di beberapa desa ini sudah diungsikan? Selamat pagi Ayah, dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini warga yang berada di bawah kaki Gunung Lewotopi mereka mengungsi secara mandiri. Warga yang berada di Kabupaten Sika berbatasan langsung dengan Gunung Lewotopi atau Kabupaten Flores Timur, mereka dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan PMI menuju kota Maumere karena dampak dari erupsi Gunung Lewotopi yang abunya cukup tebal sehingga BPBD Kabupaten Sika mengevakuasi para bayi dan ibu menuju ke rumah penampungan bayi dan balita di kota Maumere. Ayah. Iya, erupsi ini apakah menjadi yang terbesar dari beberapa kali erupsi dari Gunung Lewotopi ini, Joni? Ya, erupsi ini cukuplah dikategorikan cukup besar karena ketinggian kolom abunya sendiri mencapai 10.000 sehingga tampak terlihat di Kota Kupang, di Maumere sehingga sampai di Kabupaten Alor. Ayah. Baik, dari BPBD sendiri apakah sudah memberikan warning begitu kepada warga bahwa akan ada erupsi susulan, Joni? Baik, sehingga sampai saat ini dari pihak pos pengamat melalui Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan kepada warga agar tetap selalu siaga atau bersiap-siap apabila terjadi erupsi susulan, maka warga diminta untuk menyelamatkan diri sendiri ke posko yang sudah disediakan oleh pemerintah Flores Timur. Iya. Artinya warga diperbolehkan begitu ya kembali ke rumahnya jika erupsi sudah mereda? Ya, benar sekali, warga bisa diperbolehkan kembali ke rumah mereka untuk memberi makanan kepada ternak-ternak yang ada di rumah mereka. Namun Pemda Flores Timur sendiri melarang warga untuk mendiami lokasi yang ada di belakang lokasi di rumah mereka. Baik, Joni Nura, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan situasi terkini di sana dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.